Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di NPD, Numpang Podcast di sini. Tempat kita berbagi ide dan berdiskusi bersama di sini. Ya, semoga apapun diskusi kita ini bermanfaat gitu ya. Terus, diharapkannya begitu. Kita sih sebenarnya mau ngangkat isu-isu yang lagi Betul. ya kan, terus dari perspektifnya kita gitu ya. Mungkin Betul. rekan-rekan punya perspektif yang lebih baik lagi dari kita, monggo silahkan komentar. Kita juga bukan menjadi diskusi yang benar-benar kita valid gitu tuh, enggak. Iya, kita beropini aja, layaknya kalian beropini juga gitu. Cuman kita kayak apa ya? Kita ngebuka ruang diskusi aja lah gitu. Di bawah sana. Mungkin ada sudut pandang dari kita yang terbuka baru lagi nih. Oh, Yes. ternyata kalau misalkan kita kan kebetulan Bekasi nih. Rakyat biasa Bekasi. Oh, orang Bekasi tuh ngeliat berita kayak gini begini loh gitu. Iya. Emang Bekasi ada di peta? Kan ada memenya juga ya. Bekasi emang ada di peta. Bekasi ada di peta tapi bukan peta bumi, planet lain. Itu brengsek tuh ya meme kayak gitu kelewatan. Terus kan ada juga nih ya kan, matahari di Bekasi tuh Lebih dekat ya. Gila, lebih Kan ada dekat. kan? Lebih dekat dari Venus anjir. Nah, itu kan ada kan ya. Ada, cuma kelewatan. Gue sebenarnya sedikit sakit hati, Pak, karena Parung tuh lebih jauh ya sebenarnya. Tapi kok Parung nggak digituin sih? Tapi harus bangga juga jadi warga Bekasi. Upah minimum regionalnya paling tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Jakarta ya. Lebih tinggi dari Jakarta. Gokil. Lebih tinggi dari Jakarta, benar. Karena apa? Saya juga nggak tahu sih sebenarnya alasannya. Karena pabrik, Pak. Karena Pabrik banyak ya? Iya. Benar, Terus pabrik. mungkin juga memang Jakarta adalah salah satu kota penyanggah ya kan. Penyanggah Yoi. ibu kota kan Depok, Tangerang. Nah, oke lah dengan meme-meme yang Ya, kalau menurut kita sih oke lah. Gue Ya masih kan? gue masih nggak terima gue ya. Yang bikin meme, bikin yang Parung juga dong sekalian. Tapi kan kalau nggak salah Parung pernah ada juga deh. Pernah, tapi kayak nggak selama Bekasi. Kalau nggak salah tuh Parung gara-gara sering banyak banget galian. Oh iya. Sama truk-truk banyak tuh. Oh, gue nggak pernah lihat meme-nya. Jalan-jalan pada rusak. Kalau itu sudah berita. Oh, apa jangan-jangan emang netizen Bekasi lebih berisik aja, makanya lebih rame netizen meme Bekasi kali ya. Kayak Ya. Parung ya yang ya udah emang kayak gini. Ya, Sedangkan bisa Bekasi aja. ngeluh orangnya kali. Tapi Parung lumayan pesat sih sekarang karena udah ada tol juga. Terus kota penghubung lah menurut gue sih di tengah-tengah antara Bogor dengan Jakarta, mana berarti itu ya? Jakarta Selatan. lebih ke selatan Gitu ya. Antasari ya, Gitu. Antasari itu. Ciputat, Iya tuh. gimana Pamulang, Tuh. Lebak Gue Bulus. nggak ngerti dah kalau dia ngomong jalanan, gue nggak ada bakat jadi kenek. Kan gue soalnya sales jadi Oh iya, lo kemana-mana ya. itu doang. Ngopi dulu, ngopi. Nih ya, gue tuh suka diomelin sama teman-teman gue kalau gue ngopi. Kenapa? Karena kan biasanya ya, kalau orang-orang tuh ngopi seruput dikit itu. Mau dingin maupun panas. Tapi kalau panas gue dingin. Tapi terus kalau dia dingin gue tenggak banyak gitu, langsung habis gitu. Terus udah itu teman-teman kantor gue ngopi kayak orang aus loh. Lah emang aus, cuman kebetulan mau kopi kalau Iya. gitu. Emang ada juga tadi gue baru baca kalau nggak salah. Apa tuh? Suka aneh sama orang yang ngopi gitu ya kan. Oh iya, Ketika maunya kopi itu harus panas gitu ya. Udah panas ditiup biar dingin. iya juga. Gue ngakak juga sih. Iya, ya, tapi memang ya Kok kakak dingin dulu melepuh guys. Lidah lu guys. ya bener juga sih, cuman memang kadang-kadang kita suka tersirat tuh apa yang nggak tersirat dan tersurat lah. Modelnya kayak gini, sekarang ada yang ini juga, misalnya kayak sekarang kasus-kasus penegakan hukum. Nah, sekarang lagi in juga. Lagi rame tuh. Lagi rame, bener nggak? Vonisnya kita itu lebih ringan ketimbang vonis di negara lain. Bener lagi. Ya kan, jadi ya kita juga nggak tahu itu Kayaknya yang tersirat dari itu apa. Kalau gue kan. nanggepinnya bukan lebih ringan vonis hukum kita, Apa? lebih timpal, nggak adil gitu. Nggak adil. Iya, karena ya begitu yang biasa nih, makanya nih ya anekdot hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu dari zaman gue kecil sampai sekarang kok masih berlaku gitu. Contohnya waktu lu kecil apa? Ya itulah ya, kayak dulu misalkan kayak pedagang kaki lima dia apanya penjara sampai tahun-tahunan. Tapi zaman kita kecil kan isu-isu korupsi kan masih ada, masuk berita lah, apa namanya koran tuh kan. Yang dihukumnya kayak cuman kok kayaknya nggak sebanding sama orang si kaki lima nyuri apa dong, kayak gitu kan. Nah itu gue bingung sampai sekarang ya. Kenapa itu pedagang kaki lima itu sebenarnya kaki lima? Padahal gue lihat kakinya cuma 2. Lo kan gue gue dari dulu sampai sekarang belum temu jawabannya. Wah, lu tahu nggak? Ayo lu gue jawabannya, lu nggak tahu juga.
Gue juga gak tahu, tapi kita nerima aja. Namanya dagang kaki lima. Ini ya bener ya. Kalau kadang-kadang gue lewat angkutan umum nih. Iya. Dagang kaki lima. Masa kakinya dia Dua, tiganya iya. lagi kemana? Tiganya lagi nggak tahu kemana itu. Coba ada yang tahu nggak? Coba Yang gue penasaran itu yang membuat itu kaki lima gitu. Kenapa lo lihat manusia lagi dagang dibilang kaki lima? Itu orang pertama siapa guys? Tolong komen, kita bingung guys. Gue sampai sekarang bener ya. Gue kalau lagi naik motor, naik kendaraan lah ya, di jalan gitu ya. Di lampu merah kan kadang-kadang kita nunggu lampu merah kan. Ya, ada lah lampu merah itu jual gunting kuku, lem Korea. Nah, gitu ya kan, terus ada yang gerobak lah kayak dagang kayak gitu. Iya. Ini disebut pedagang kaki lima. Sampai sekarang ini gue belum tahu Tiganya kemana? tiganya kemana. Gimana nih lagi ngomongin hukum tiba-tiba ke kaki Ya lima. kan? Iya, kaki lima oke. Makanya dagang kaki lima. Memang sih gue juga sampai saat ini belum tahu jawabannya Tapi gue seperti apa. pernah googling gue pernah googling Apa kenapa? Tapi gue lupa. Gue lupa karena apa ya? Karena apa ya? Gue nggak nerima aja gitu alasannya ini. Jadinya gue nggak inget gitu. Enggak. Tapi jawabannya ada gitu. Enggak relate deh gitu ya. Iya, pokoknya gue yang bikin gue nggak inget itu karena apaan sih masa kayak gini jawabannya Nah, gitu. kan jadi ya karena kadang kan istilah-istilah di kita banyak yang rancu lah. Kadang-kadang Iya. ya kan kadang kayak apalah Kalau misalkan hukum tajam ke bawah ke atas masih ini ya, masih Hmm. mewakili lah ya. masih mewakili lah. Kaki lima mah yang dikelewatan. Kelewatan. Gue kok bingung kan gue nanya. Sampai sekarang gue nggak tahu itu. Kenapa dia disebut kaki lima ya kan? Bukan kaki dua gitu. Wah Kayak gitu doang kan. Ada sejarahnya juga yang gue bingung tuh sejarahnya. Kenapa tiba-tiba ada orang ngomong pedagang kaki lima, terus udah gitu orang nerima gitu. Nah, nerima itu kan. gitu. Nggak mau diusut. Ini Iya. asalnya kenapa kaki lima? Iya, kenapa ya angkanya 5 gitu. Gitu ya. Kenapa nggak pedagang kayak misalkan cuangki? Lo tahu nggak cuangki singkatannya? Nggak tahu gua cuangki itu Cuangki, iya kayak tukang bakso gitu. Iya, Kayak gua gitu, tahu. Tapi ternyata cuangki singkatan. Apa? Cari uang jalan kaki. Nah, kayaknya itu lebih cocok itu ketimbang kaki lima malah. Ya, iya, itu masih oke lah. Iya. Ya kan? Karena dia emang bener juga kan, related lah dengan apa. Kagak nambah-nambahin, emang keadaannya cari uang Hmm. jalan kaki. Jadi cuangki. Nah, kaki lima. Nah, itu gua sampai sekarang. Dulu juga pasti mikir dulu. Kayaknya gue gak bakal pakai istilah itu ke anak gue dah. Ya kan gua kadang-kadang kalau misalnya ditanya sama anak Iya. aku lah misalnya, Pak itu kenapa disebutnya pedagang kaki lima? Puyeng nggak lu jawab ya? Nah iya betul, makanya gue gak bakal pakai istilah itu. Daripada ntar ditanya balik. Lu komen coba kalau ada yang tahu itu pedagang kaki lima artinya apa? Komen bro. Komen aja dah. Biar clear semua, kita juga nggak ngerti ya. Ini kita buka ruang diskusi. Ya. Bener ya kan? Kayaknya kalau bisa lo cari jangan cuman artinya apa. Yang membuat ini jadi ada pertamanya siapa juga Nah, gitu. Gue yakin orang-orangnya udah almarhum juga sih. Pasti, coba kan kalau tahu namanya kita kan bisa usut ke keluarganya terus kita bisa tuntut mereka kan minimal. Kenapa bikin istilah yang nggak masuk logika gitu ya, nggak related sama yang sekarang ya kan? Kayak sekarang gitu ya, lu istilah-istilah ya kayak misalnya kayak nama podcastnya kita nih NPD, Iya. ya kan? Iya. Narcissistic apa namanya personality Narcissistic disorder ya kan? personality disorder ya. Nah kalau ke pagi kita NPD adalah podcast di sini, Iya. kan? Jadi membuka ruangnya kayak diskusi kayak gini, Itu kan cara kita yang ngebelokin aja pak. Ngebelokin. Karena sekarang yang ngebelok-belokin itu viral bro, bukan viral sih sebenarnya, salah gue, booming. Ya Ya kan kayak tadi meme terkait hukumannya kan, Iya, di Kongres sama negara lain, Iya. di sana langsung tembak mati, hukuman mati dengan Di sana tuh maksud lo di mana tuh contohnya? ya di negara lain lah, Cina lah, sebut Cina. Kalau Cina ada ya hukuman mati ditembak gitu Ya ya. itu beritanya kan kayak gitu kan, kalau di banyak juga tuh di berita-berita viral di sosial media kan. Pidana korupsi sekian triliun, ya kan, tindakannya langsung mati. Gue baru ingat bener 6,31 Nah, triliun ditembak mati. gitu. 6,31 triliun. Kalau dibandingin compare yang sekarang kan itu berkali-kali lipatnya ya. Bah. Ini kita yang ngerujuk ke ini ya, kasus yang sudah ditetapkan di penjara si Harvey Muiz ya. Yes. Nah itulah makanya yang tadi balik lagi kita nggak 300 tahu nih, triliun, bro. Nah itu yang ya mungkin kita gini, perspektifnya kita kan masyarakat awam apalagi ya. Iya. Nggak ngerti ya. Tapi gue yakin banget penegak hukum, aparat hukum punya perspektif yang lebih baik lagi. Kita mungkin ya ada yang Gua tersirat apatis dengan surat gitu ya. Iya, tapi gua apatis. Ya itu makanya ini membuka ruang publik untuk diskusi ya, semoga
penegakan hukum kita lebih baik lagi. Iya benar. Gitu ya. Jadi ya kita berharap dengan pemerintahan yang baru segala kasus atau isu-isu yang terkait hal tersebut bisa lebih baik lagi, lebih adil, lebih adil gitu. Itu aja sih kalau dari pesan yang mau soalnya kita ini. Gue lihat di Instagram nih ya, ada yang mengandai-andaikan, menghitung ya. Jadi kalau misalkan dengan gaji UMR Jakarta 4.500 sekian puluh ribu itu, untuk dapat 300 triliun guys. Berapa tahun bro? 5 juta tahun. Kira-kira masih enggak gitu. Lo gak usah tanya lagi lo, misalkan lo punya keabadian mungkin dia itu juga kalau masih di perusahaannya masih ada. Iya juga ya. Iya. 5 juta tahun. Itu udah generasi keberapa kira-kira? Gila. Gak jelas ya. 300 triliun 5 juta tahun. Lu ngebayangin gak sih itu semana sih? Ih, gue gak, aduh. Kalau dipecahin jadi 100 ribuan. Kalau enggak gue 100 ribu. Bikin armada bakso sampai sepulau Jawa tuh bisa tuh, kayak armada bakso keluar semua itu dari duit itu tuh. Ya. Gila banyak banget ya, tuh berarti. Banyak banget. Itu pun catatannya berarti 5 juta tahun lu kagak makan, enggak beli baju, enggak ngisi kuota, lu enggak ngapa-ngapain deh tuh. Puasa dong berarti. Apa dong? Nah, iya. Makanya kalau lu ngumpulin sampai 5 juta tahun, boro-boro mau capai 5 juta tahun, sebulannya lu udah meninggal, Pak. Kalau kayak gitu. Luar biasa ya. Gila. Aduh, ayo semoga penegakan hukum ya di kita lebih baik lagi. Bukannya sekarang nggak baik sih, tapi lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Biar trustnya masyarakat bisa lebih benar lebih lagi. Jadi kita nggak merasa kayak apa ya, aduh yang tadi tuh ya kan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas gitu ya. Tergantung di atas ada rautannya nggak sebenarnya. Kalau di atas ada rautannya jadi tajam lagi. Makanya yang atas beli rautan lah gitu. Pengadanya gimana sih nih? Tinggal beli rautan doang aja 2.000 yang ada kacanya tuh. Nah itu kan lah, lu beli rautan, kira-kira rautan itu masuk kategori yang buat naik pajak 12%? Ujung-ujungnya bakal masuk sih, Pak. Jadi kan jadi ada gue lihat di TikTok, di TikTok sih ya. Jadi ini bisa diperdebatkan karena ini bukan yang ngomong itu bukan ahli ekonomi atau apa gitu, cuman masuk akal gitu. Jadi kan katanya dia ngomongnya itu kan pajak 12% itu dikenakan yang bahan premium dan bahan pokok kayak tepung, gula gitu masalah. Iya, jadi bahan pokok juga kena. Jadi nggak semuanya. Kayak gitu beras, tapi kan beras premium. Kan? Berasnya benar beras premium gitu, beras premium, tepung juga. Gue nggak tahu kalau tepung ada yang premium dan nggak premiumnya nggak sih. Tapi kan sekarang premium udah nggak ada, diganti Pertalite sama Pertamax. Betul, itu bensin ngomong-ngomong guys. Itu bensin. Oh mungkin gini ya, premium dihilangkan biar nanti ada istilah kayak gini kena pajaknya 12% gitu kali. Salah nggak dong? Lebih mengada-ngada, salah sih enggak. Oke, mengada-ngada. Barang-barang premium. Barang premium dan bahan pokok tadi itu kayak gula juga kalau nggak salah kena. Tapi karena iya kalau nggak salah ya kayak gitu ya. Oh gula yang non kalori kali. Gue nggak tahu dah. Pokoknya jadinya karena bahan pokok kena, ya kan berarti manusia konsumsi bahan-bahan pokok itu harganya naik. Yes. Kan? Akhirnya ya semuanya akhirnya ya butuh duit semua, ujung-ujungnya yang penyedia jasa harganya naik, yang buruh pabrik karyawannya minta kenaikan gaji, dampaknya ke produk-produknya juga akhirnya mesti dinaikin juga gitu. Ya kan, ya mungkin emang nggak semuanya, tapi dampaknya ke semua. Bisa jadi karena kan itu bahan-bahan pokok yang dikonsumsi setiap hari ya. Kayak ini tetangga kita kan Bang Jali tuh, dia kan dagang bahan-bahan mentah buat kue juga kan selain plastik. Oh iya, baking soda. Nah benar. Nah jadi dia itu kena kan, juga. Iya maksudnya PPN itu belum pas kita ngerekam ini sekarang kan Desember akhir lah ya. Terus dari gitu kan katanya bahkan berlaku di Januari. Nah istrinya Bang Jali beli keju udah naik harganya. Padahal baru isunya doang ya. Nah padahal belum diaplikasikan guys. Belum diketok palu bahwasanya itu. Iya. Itu udah naik bro. Udah naik. Pajaknya belum ada. Keju padahal. Ntar keju dulu dari martabak, terus apa lagi? Nah itu. Apalagi sih roti. Itu. Ya, kan? Roti udah pakai keju, pakai tepung, dua-duanya kena. Juga ya. Iya kayak begitu. Makanya emang nggak semuanya, tapi dampaknya ke semuanya gitu. Nah mungkin mau pemerintah mau dorong kita kayak zaman dulu ya, makan kedelai, singkong, ubi gitu ya kan, lebih sehat juga tuh. Sebenarnya lebih sehat. Lebih sehat kan. Jadi maksudnya terus BPJS-nya kita juga nggak kepake dong karena
kita lebih sehat, nggak ada yang sakit, Ya. jarang sakit mukanya gitu. Ya secara konsumsi sedikit lebih nggak brutal lah ya. Nggak brutal gitu. Tapi tetap aja, misalkan balik ke kedelai, makan singkong, petaninya kan ntar makan beras nih misalkan. Berasnya premium. Iya, berasnya premium. Tapi kan nggak mungkin dong. Bukannya nggak mungkin, sorry, mohon maaf. Bukannya ya mungkin kalau dengan kondisi kayak gitu ya kita harus milih-milih juga, misalnya ya nggak usah kayak premium, yang penting perut gua merasa kenyang gitu kan. Bagus kalau bisa kontrol kayak gitu sih bagus. Kayak gitu kan, ya. Tapi gula kan kena juga. Dia ngeteh pakai gula. Pakai teh tawar berarti. Tapi kalau gula-gula aren, Nggak tahu. kan ada tuh kayak gula batu. Iya benar. Kan gula aren. Tapi kalau gula batu kan ini sama ya bahannya. Dari tebu jadi gula pasir juga, kan. Mungkin itu kena dampak. Kalau gula aren kan beda tuh sumbernya tuh, bisa jadi tuh. Kan? Iya, bisa jadi. Harusnya sih aku nggak tahu dah. Ya sih memang ada plus minusnya ya, segala kebijakan itu tergantung kita perspektifnya seperti apa. Ya mudah-mudahan sih gini sih pesannya kita, bahwasannya para pemangku kebijakan, kewenangan bisa lebih ini lagi apa sih, lebih wise lagi lah ya. Lebih wise benar. Jadi melihat ini dan dampak gue yakin ya dampak gitu. Dan gue yakin juga pemerintah sudah melakukan itu. Cuman memang kita ini masyarakat awam masih gila ya, 12% yang 11% aja udah lumayan gitu. Tapi kalau sudut pandang gue beda. Gimana? Kalau misalkan lo bilang kayaknya pemerintah sudah mengkaji gitu kan. Iya gitu kan tadi kan pasti udah mengkaji. Yes. Cuman kayaknya dia mengkaji belum sepenuhnya kayaknya, karena gini, ada ada anekdot omongan yang kayak misalkan nonton konser ngantri gitu. Oke. Iya kan, beli labu ngantri. PPN naik 1% gitu komen. Kan. Iya, komen. Lah iya, masalahnya yang ngantri konser beli labu kalangan atas. Yang komen kalangan menengah. Kalangan atas menengah, banyakan menengah gitu loh masalahnya. Jadinya ya maksudnya ya tergantung sudut ini juga sih, sudut keuangan juga sih. Ya makanya maksudnya dia kayak ini loh, ngambil kebijakannya kagak yang helikopter view gitu istilahnya. Anjay gitu. Kenapa nggak jet view ya? Nah, lewat dong kecepetan nih, nggak sempet nge-view tuh. Kemana tuh udah lewat nih, kecepetan ini. Tapi memang bener juga sih ya. Kadang-kadang kita ngomplain, kita gini, tapi lu masih bisa beli gadget yang mewah. Iya, iPhone ngantri, terus mobil keluaran baru listrik, udah pada jalan di mana-mana. Listrik juga kena PPN by the way. Tapi kan bulan Januari sampai Februari diskon 50%. Oh iya benar 1 bulan berarti apa 2 bulan? 2 bulan. Tapi katanya ada syaratnya ya. Syaratnya harus ngisi token. Iya enggak, itu mah emang harus. Kalau nggak diisi token meninggoy Pak, bunyi nit Ultraman meninggoy. Kagak, maksudnya kalau nggak salah nggak bisa ngisi yang di atas berapa gitu. Gue nggak detail deh, pokoknya ada caranya supaya kita tuh nggak abusive gitu. Mumpung lagi diskon kita isi 2 juta misalnya kayak gitu. Ada caranya, gue lupa deh ada syaratnya kayak gimana ya. Namanya bisa dicari sih. Masyarakat Indonesia kan segala sesuatu yang misalnya itu dimanfaatin dengan baik ya kan? Karena apalagi tapi itu bukan Indonesia, itu memang ini aja manusia aja. Secara logika wajar sih, karena kalau misalnya gue nggak ini kan lumayan nih. Pasti kan, kalau gue nggak manfaatin sekarang lumayan nih. 50% bro. 50% coba isi 500 bayar 250.000. Lo berapa per bulan biasanya? Per bulan sih paling gue 300. Tapi lo yang KWH berapa? 1.300. Oh nggak kena. Yang kena PPN ya maksudnya, yang kena PPN. Kalau diskon mah semuanya ya, diskon semuanya. Tapi yang kena PPN 2.200. Oh 300. Karena kan itu setara bro. Pastikan rumahnya udah rumah gue di 3.500. Gila, lu ada basement? Kagak, maksudnya gini. Kan kita kan beli sini kan 900 tadinya kan. 900 watt tadi rumah nih. Rumah gue sama Bang Dik ini di perumahan gitu. Kayak kalau gue beli di gelombang pertama masih subsidi ya kan. Nah, watt yang tertanam di situ 900 watt ya kan. Nah, di tahun kedua atau ketiga, bini gue lihat PLN lagi ada diskon buat upgrade. Promo. Jadi upgrade ke waktu itu 1.100 dulu. Gua 1.100 cuma nambah cepet doang. Langsung lah telepon udah minta naikin 1.100 tuh. Terus? Nah, sekarang seiring berjalannya waktu peralatan nambah, lah masih ada ngejepret nih kurang ternyata 1.000-an gitu kan. Kebetulan
beberapa hari kemudian ada promo tuh, naikin aja langsung dah gitu. Berapa kalau 3.000-an segini gitu. Ngeri juga 200. Lu kenapa nggak nyoba 2.200? Ya maksudnya biar nggak berkali-kali lagi gitu. Berarti lu kena PPN dong, guys. Itu. Iya. Nah itu makanya gue kadang-kadang lucu ya. Kadang-kadang kita kejebak sama promo lu. Iya. Bener nggak? Iya. Efek di kedepannya itu akhirnya kayak begini lah. Iya, tapi kan PPN 12% nggak ada yang tahu. Ya memang ada yang tahu. Iya, maksudnya gue waktu itu asumsinya ya udah aja gitu, biar wotek biar nggak ngejepret aja gitu. Tiba-tiba. Makanya gue bingung, lu 3.300 gila lu ada basement. Gila. Tapi ya begitulah pokoknya. Gue juga baru tahu pas dinaikin ke 3.000, nggak taunya harga KWH tuh beda-beda. Beda-beda. Iya, gue baru. Kalau 2.200 masih aman, sama kayak 1.300 tahu gue. Iya benar. Perhitungannya. Iya, jadi kalau yang 900 itu yang baru yang subsidi ya, yang subsidi itu lebih murah lagi. Lu sebelum berapa? Sekarang 600-an. Anjir. Ditambahin ntar kan berarti internet naik juga tuh. Kenapa PPS? Gue juga kena no internet kan mau gue putus tapi saya butuh pak ini. Butuh di sini memang. Berarti ngupload videonya gimana nggak ada internet? Sinyalnya agak kurang sih. Ya mudah-mudahan ini juga jadi buat pemegang kebijakan yang sekarang pemangku apa namanya jabatan ya? Iya. Menteri Menko Dinko apa sih menteri yang baru tuh namanya sebutannya? Komdigi ya. Komdigi. Mudah-mudahan sih internet lebih lagi lebih kuat, apalagi kita kan sebenarnya di Bekasi itu kan kota penyangga Jakarta yang tadi kan kita butuh juga akses ini di sini kalau pakai sinyal biasa lumayan susah juga sih. Mana konten-konten sekarang panjang-panjang buset dah. Ya kita aja bikin konten ini panjang lebih dari 5 menit. Jadi ya mudah-mudahan Bapak Ibu semoga memperhatikan lagi di sekitarnya dulu sebelum di luar daerah, bahwasannya di Bekasi pun masih ada juga sinyal-sinyal yang masih belum bisa diakses ya, nggak semuanya belum bisa baik lah gitu lah. Jadi kadang-kadang suka ngeblank kayak gitu karena kalau misalnya ya alhamdulillah kita masih punya bisa untuk pasang internet, tapi kalau misalnya ada rekan-rekan yang belum mampu ketika dia butuh anaknya belajar terus mengirim laporan, nah bener itu kan sekolah sekarang butuh internet betul lagi. Kan jadi ketika mohon maaf orang tuanya atau belum mampu kan akhirnya jadi kendala gitu. Memang sih sekarang ada sentralisasi misalnya gitu ya di balai desa, di kantor RW. Apa jadi tuh sentralisasi maksudnya apa sih buat internet free gitu kan. Oh, jadinya di tempat-tempat tersebut manusia bisa akses internet bebas. Tapi kan itu belum menyeluruh gitu loh, dan itu juga belum apa ya maksimal kalau menurut saya ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu palingan juga dibatasin nggak sih itu? Maksudnya kalau misalkan di Bekasi nih, anggaplah ada 5 juta warga Bekasi. Di satu tempat 1 juta warga itu bisa akses semuanya gitu di tempat itu tuh. Ya mungkin ya, masa dalam satu tempat 1 juta ya enggak mungkin. Misal jadi kalau ada konser, Dewa lagi konser di situ. Wow tuh. Jadi kan di satu kumpul, satu tempat semuanya akses internet yang sama. Terus ngapain kita orang lagi menonton Dewa kita ngasih internet? Kan kita mau nonton buat WhatsAppan. Kayak lu di mana guys? Nih gue lagi depan Dani Ahmad nih gitu. Dani Ahmad Ramadan ya. Itu gue juga kadang-kadang lucu juga kan, pernah ada meme ya. Lu nonton konser tapi lu videoin juga, Bang. Nih. Lu setuju sama gue? Setuju banget. Lu ngapain lu bayar mahal-mahal tuh tiket, ngantri gitu. Cuma pengen ini doang kan. Sayang banget momennya. Jadi gini guys ya. Kalau menurut gua nih ya, lu masih nonton konser gak sih? Udah jarang. Kalau gua masih jadinya. Nah, jadi gini, kalau lu tujuan lu buat menyimpan momen ya, momen gitu. Itu penyelenggara acaranya punya channel YouTube, di-upload juga ke situ. Kalau tonton aja di situ, mana audionya lebih proper, videonya lebih proper, videonya juga. Cuman kan gini, balik lagi masyarakat Indonesia kan narsis, bro. Oh, narsis, FOMO juga. Gue lagi di sini cuy. Ya itu dah. Eksistensi, bro. Bener gak? Ya maksudnya sih nggak salah sih, cuman kalau cuman sekedar, tapi kan sayang banget momen lu datang ke konser itu dengan tiket mahal, antri, berjubel, tapi lu cuma hanya seperti itu. Moto nggak apa-apa deh. Kan moto jekrek udah. Misalkan lo appreciate sama artisnya gitu, lo bilang lo tag artisnya gitu kan di Instagram. Oke lah, foto ya gitu. Karena beberapa band yang manggung beberapa artis juga seringkali itu terganggu dengan hal tersebut. Penonton yang itu
yang ngehenya lagi Pak. Pernah bukan di depan gue banget ya, tapi gue ngeliat pakai headphone gitu kan nggak pakai lah. iPad kan gede banget. iPad kan gede. Nggak sekalian aja apa TV 32 inch. Ya itu kagak ada kameranya. Lagi kuat banget ya gotong TV. Ya kan maksudnya sayang sayang banget. Oh iya. Momennya sayang, terus mungkin mengganggu orang juga nonton yang Itu lain. paling penting, masanya ada di momen itu. Kan bukan lo doang, ada orang lain juga yang pengen nikmati momen itu. Foto aja nggak apa-apa lah, video 15 detik oke lah, tapi jangan seringan lah kalau bisa. Ini maksudnya gue karena gue masih nonton konser, sering banget dapetin kayak gitu dan sering banget gue merasa kesal. Akhirnya gue kayak yang gue pengen ke, kan kalau festival itu ada banyak panggung ya, banyak panggung. Nah iya kan, terus gitu gue pengen ke artis yang ini nonton itu. Jadi gue berpikir gini, orang bakal banyak yang ke situ. Nanti gue keganggu sama gitu-gituan gitu, yang handphone tadi itu tuh ngerekam. Gue pilih yang sepi aja deh gitu. Tapi di sisi lain, gue sebenarnya pengen nonton itu gitu. Jadi akhirnya lu ngalah sendiri. Ya, jadinya gue harusnya gue nikmatin tuh artis karena tujuan gue datang ke situ juga pengen nikmatin dia. Tapi gue jadi menghindari itu artis karena takut crowd yang seperti itu. Nih, gue baru ingat lagi. Keganggu soal. Ganggu banget ya terkait konser nih. Kemarin kan lu tau nggak DWP? Oh, iya tahu gua. Aduh gue malu. Lu pengen ngomong polisi kan? Iya. Kasihan gue beneran. Maksudnya ya mohon maaf maksudnya oknum katanya oknum polisi. Oknum, tapi kan memang sudah ditindak tegas ya. Udah sama propam katanya udah ditindak gitu, tegas. Berapa ini nilainya sampai miliaran berapa? Pokoknya lumayan lah. Gitu. Miliar Pak. Buset deh. Udah gitu katanya ini ya orang-orang Malaysia yang kena paspornya ditahan katanya ya. Kurang tahu deh, tapi kan akhirnya kita dapat image buruk lagi. Udah gitu dari negara tetangga kan. Itu kan yang jadi ya mudah-mudahan sih dengan acara gelaran kayak gitu ke depannya nggak begitu lagi lah. Iya. Kita jadi maksudnya sayang kan karena itu buat devisa kita juga. Betul. Nah, itu nggak mikir ke situ tuh. Menarik devisa kita seperti apa gitu kan. Jadi setahu gua kan kalau gua juga belum pernah datang ke DWP ya. Itu adalah ajang di Asia Tenggara, satu-satunya ada di Indonesia gitu. Itu apa iya? Kalau gue baca gitu, makanya. Maksudnya ajang musik yang elektro, EDM gitu, cuman ada di Indonesia. Ya, tapi perhelatan terbesarnya di Jakarta gitu loh. Kan tuh sayang menurut gue. Parah. Momennya yang bener-bener maksudnya tuh devisanya kita lumayan tuh, orang pada dateng dari luar kan jadi beli seblak di sini. beli cilok tuh, beli kerak telur bener. Iya, terus udah gitu jadi makanan kita dikenal sama orang luar. Gue tadi sebenarnya pengen bawa kue rangi. Makanan tradisional. Lu pada tau nggak? Ongol-ongol. Lu pernah nyobain nggak? Sebenarnya gue tuh kayaknya gue udah nyobain mostly jajanan kayak gitu, cuman gue nggak tahu namanya. Oke, ongol-ongol ya, oke lah. Kue rangi gue tahu. Terus geplak, lu udah pernah nyobain geplak? Mungkin kalau lo sodorin, gue tahu. Ini gue ya, gue tuh kadang-kadang gini kalau lagi kecil nih ya, nyokap gue bawa makanan, jajanan dari pasar, ya udah gue makan aja, udah gitu. Jadi gue kagak nanya, ini apaan mah? Ini apaan? Nggak tahu gue. Rangi gue tahu karena gue jajan sendiri, belanja sendiri ke gerobaknya ada tulisannya rangi. Ini rangi. Kue rangi. Iya. Kan banyak tuh toko kue yang cuman jajakan kue doang tapi nggak ngasih tahu namanya. Itu. Nah, kue rangi itu kan nggak masuk PPN. Oh iya. Tapi bahannya sagu juga. Nah itu. Jadi terigu naik juga, tepung juga. Tapi dia pakai sausnya lah ya. Itu kan gula-gula. Si rangi ya? Rangi. Taruh. Gue mau ngambil rokok.